Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnania, NIM 20303030216045, kuliah di Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai pribadi seorang konselor. Jadi, konselor adalah tenaga pendidik yang memiliki keahlian-keahlian dan kompetensi khusus untuk melaksanakan tugas sebagai guru pembimbing di sekolah. Salah satu keahlian tersebut ialah melakukan pelayanan konseling. Dan bisa juga konselor adalah seseorang ahli yang bergerak terutama di bidang pendidikan, tapi juga merambah pada bidang industri dan organisasi, penanganan korban bencana, dan konseling secara umum di masyarakat. Karakteristik pribadi konselor selama ini hanya berpusat pada teori-teori kepribadian yang berasal dari Barat, khususnya negara Amerika Serikat, yakni sebagai pelapor utama dari hampir sama teori-teori bimbingan dan konseling. Teori-teori dalam bimbingan konseling yang berasal dari Amerika Serikat, khususnya teori tentang kepribadian konselor, dapat digunakan oleh konselor di Indonesia karena memperhatikan beberapa aspek-aspek penting seperti nilai spiritual, nilai adat, nilai sopan santun, dan lain-lain. Menurut Willis, menyatakan ada 13 karakteristik kepribadian yang harus dimiliki seorang konselor, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjadi komunikator yang terampil dan pendengar yang baik, memiliki ilmu dan wawasan tentang manusia, sosial budaya, fleksibel, tenang dan sabar, menguasai keterampilan teknik dan memiliki intuisi, memiliki etika profesi, sikap hormat, jujur, menghargai dan tidak menilai, empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat, menjadi fasilitator sekaligus motivator, emosi stabil, pikiran jernih, cepat dan mampu. Yang terakhir, objektif, rasional, logis, konkret, serta konsisten dan bertanggung jawab. Jadi, Permediknas nomor 27 tahun 2008 menyebutkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Dan yang terakhir, yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Adapun sifat-sifat kepribadian konselor diantaranya, yang pertama, konselor adalah pribadi yang intelijen. Maksudnya di sini kemampuan berpikir verbal dan kuantitatif, bernalar dan mampu memecah masalah secara logis dan persetif. Yang kedua, ada konselor menunjukkan minat kerjasama dengan orang lain. Jadi maksudnya konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kebutuhan pribadinya melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik profesionalnya. Yang ketiga, ada komunikasi. Konselor harus dapat bereaksi sesuai dengan perasaan dan pengalaman konseli. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan, menjadi seorang konselor yang baik harus mempunyai nilai-nilai pribadi. Selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan kebutuhan pribadi seorang konselor. Seorang konselor dapat menjalankan tugasnya harus dalam keadaan sadar dan menampilkan pribadian yang sesuai dengan keprofesionalitasnya dan
sebagai klien harus mempunyai nilai-nilai pribadi baik saat dia menilai dirinya sendiri, orang lain, dan diri idaman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.